semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Mengapa pada malam hari raya kedua, malam 2 Syawal, malam setelah hari tasyrik dilarang untuk mengumandangkan takbiran? Ini bercampur aduk Syawal sama tasyrik ini. Mengapa pada malam hari raya kedua, malam 2 Syawal itu Idul Fitri, kalau tasyrik itu Idul Adha? Kalau Idul Fitri mulai takbirnya 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mulai takbir itu sejak sore tenggelam matahari, mulai maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari maghrib. Pendapat yang kedua mengatakan besok waktu mau berangkat sholat id itu baru takbir. Habis tak boleh lagi takbir setelah khatib naik mimbar, naik khotib ke atas mimbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, 9 kali habis. Untuk bulan Syawal. Adapun untuk Idul Adha, maka takbirnya mulai 10, 11, 12, 13. Haram puasa. Kenapa? Hari raya tasyrik, hari menjemur daging. Tasyrik diambil dari kata syarraqa, yusarriku, terbit matahari. Saat menjemur daging, panas, daging dijemur. Itu hari raya mengagungkan Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan Allah. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik, sampai petang menjelang matahari tenggelam tanggal 13 habis takbir. Bagaimana ketika seorang yang bertaubat? Apa hukumnya melakukan sholat taubat? Bagaimana membayar sholat yang ditinggalkan dulu? Mamun muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang buat dosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi taubat. Jadi saudaraku yang taubat, yang pertama dilakukan mandi taubat. Mandinya di mana Pak Ustaz? Ya terserah, mau di kolam renang, mau di Ancol. Setelah mandi taubat, berwuduk. Setelah itu sholat sunat taubat 2 rakaat, ayatnya terserah. Setelah itu istighfar, astagfirullahaladzim, lebih panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Mandi taubat, berwudu, salat sunat taubat, dan istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau nangis sekamar sama istri, sholatnya di kamar, nangisnya jangan kuat-kuat, nanti istrinya bangun. Loh, kamu nangis kenapa Mas? Dosaku banyak. Dosa apa? Kita dulu kan nggak pernah buat dosa. Bukan sama kamu, sama mantan. Alamat, diusir keluar kamar. Nah, Ustadz, saya tobatnya umur 40. Alhamdulillah, sejak akil balik saya nggak sholat. Akil balik umur berapa? 10. Berarti nggak sholat berapa lama? 30 tahun. Jadi gimana? Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, yang 30 tahun itu diqadha, diganti. Caranya, habis 1 sholat diganti 1 sholat. Habis sholat zuhur, sholat lagi qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar, usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Selama berapa? 30 tahun. Jadi kalau saya qadha 2018, kemudian meninggal 2019, alhamdulillah, dianggap lunas, pemutihan. Yang penting niatnya sudah ada. Innamal a'malu saya nggak percaya sama Ustadz Somad. Ustadz-ustadz yang lain siapa yang membahas masalah ini? Buka HP, tulis di Google, qadha sholat Ustadz Sarwat, qadha sholat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat sahabat saya, orangnya ahli fikih,
punya website konsultasi fikih, dia sebutkan cara qada menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kesimpulannya 4 mazhab sepakat solat yang tinggal lama mesti diganti, tapi jangan bapak ibu stres gara-gara ini, cukup ganti selesai satu solat sampai selesai. Itulah pertanyaan. Ada wanita hamil. Wanita hamil biasa, laki-laki hamil baru luar biasa. Ada wanita hamil hasil zina, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga dari anak hasil zina. Dihukum untuk dinikahkan. Dinikahkan itu bukan hukum, hukumannya dilempar batu sampai mati. Ini dinikahkan dihukum pula kata dia. Apakah tak melanggar hukum itu Pak Ustaz? Apakah itu menggalakkan lagi perzinahan di masyarakat? Bermarwah dalam syariat tak ada marwahnya, tak ada kehormatannya. Orang akan menyepelekannya. Kenapa? Karena perempuan yang hamil mengandung anak hasil zina, anak yang lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserahlah, bin tenda, bin lampu, bin mikrofon, bin kardus, bin aluminium. Itu artinya syariat membuat orang bermarwah, bangga kita atas nama bapak saya, sedangkan ini orang tak ada nasabnya. Lalu kemudian bagaimana kalau dinikahkan Pak Ustaz? Nikahnya sah menurut mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah bukan nikahnya. Setelah anak itu lahir muncul 4 masalah. Masalah pertama, anak itu tak boleh pakai bin bapaknya. Masalah kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, nanti anak laki-laki ini tak bisa mewalikan adik-adiknya karena dia saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Kalau bapak meninggal, si anak-anak ini tak dapat harta warisan. Anak pertama hasil zina itu tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 4, anak pertama itu perempuan cantik mau nikah, si bapak tak bisa mewalikannya. Saya walinya ya Pak Ustaz, tak bisa. Tapi saya ayahnya. Kau tak ayahnya. Wajahnya mirip-mirip tak laku. Tes DNA kemarin di Singapura positif darah, DNA tak laku. Apa salah saya? Mencoblos sebelum hari H. Kertas yang dicucuk sebelum 17 April laku apa tak laku? Itu dia hukum. Kalau ada anak yang hamil akibat zina, yang salah anaknya apa bapak ibunya? Bapak ibunya. Anaknya lah. Bapak ibunya kan tak melakukan, tapi bapak ibunya membiarkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Adinda ada di rumah? Ada. Duduk sini. Adinda, ini kawanmu datang. Kalian duduk sini ya. Bapak mau ke dalam. Itu sama artinya berzina. Zina. Kalian berdua, saya harus duduk sini. Alah, bapak macam tak pernah muda aja. Pergi kau balik. Buat besar-besar di ruang tamu. Say no to bonceng. Bawa. Sebentar ya Pak, kami jalan-jalan. Besok hari Sabtu sore anak lajang sudah bawa motor. Pak, kami pergi sebentar tepi-tepi pantai ya. Jangan. Ustaz Somad udah ceramah tadi malam. Sekali tidak. Bentar aja Pak, nanti kami bawakan lapak mie ayam. Bawa lah. Sekali tidak tapi bapak sama ibu harus sepakat. Bapak menjaga, ibu menjaga. Ibu menjaga, bapak ikut. Jangan bapak aja, jangan ibu aja. Ini bapaknya berkomitmen. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Jangan kami ayam. Bakso pun tidak. Sebentar aja Pak. Tidak, sekali tidak. Datang ibu dari belakang. Kasihlah Bang, kita dulu di parah dulu. Harus sepakat menjaga ini. Siapkah masyarakat Bintan menjaga anak lajang dan anak gadisnya dari bonceng-bonceng dengan yang tak mahram?